2548 20 10 36 dari program studi S1 Farmasi Universitas Imelda Medan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi minyak atsiri dan cara pembuatan minyak atsiri dari awal hingga akhir. Wow. Nah, sebelum kita lebih lanjut masuk ke materi minyak atsiri, teman-teman ada yang tahu nggak minyak atsiri itu apa? Nah, minyak atsiri dikenal sebagai volatile oil atau essential oil adalah cairan pekat yang tidak larut dalam air yang mengandung senyawa-senyawa beraroma yang berasal dari berbagai tanaman. Klasifikasi minyak atsiri ada dua, yaitu yang pertama umumnya tidak berwarna, akan tetapi bila dibiarkan lebih lama akan mengalami perubahan warna yaitu kecoklatan. Yang kedua, umumnya juga larut dalam pelarut organik namun tidak larut dalam air. Pelarut organik yaitu ada heksan, kloroform, dan alkohol. Di Indonesia banyak berbagai tanaman yang mengandung minyak atsiri. Di sini saya akan memberikan 10 contoh tanaman yang mengandung minyak atsiri. Yang pertama itu ada cengkeh, serai, kayu putih, jeruk purut, kunyit, seledri, selasi, bunga lavender, bunga melati, dan kayu manis. Metode ekspresi minyak atsiri ada dua, yaitu ada metode panas dan metode dingin. Metode panas itu ada destilasi, refluksi, sokletasi, infusa, dan dekokta. Metode dingin ada dua, yaitu maserasi dan perikulasi. Metode pengolahan minyak atsiri ada tiga, yaitu yang pertama ada penyulingan dengan uap langsung, yaitu digunakan untuk memproduksi minyak atsiri berbahan baku seperti daun, ranting, bunga, dan rimpang. Dan yang kedua, penyulingan dengan sistem jaket. Dan yang ketiga, penyulingan dengan sistem uap tidak langsung, yaitu digunakan untuk memproduksi minyak atsiri berbahan baku seperti kayu. Nah, dari 10 tanaman yang saya sebut tadi, di sini saya akan mengambil contoh tanaman yaitu kunyit. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, kunyit adalah atau yang sering disebut Curcuma domestica, yaitu tanaman herbal atau tanaman obat tradisional yang berasal dari Asia Tenggara. Kandungan dari Curcuma domestica atau kunyit yang pertama itu ada curcuminoid, yaitu senyawa yang paling aktif untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Curcuma domestica biasanya paling sering digunakan di bagian rimpangnya yang memiliki warna kuning cerah hingga orange. Curcuma domestica juga memiliki aroma hingga rasa yang khas. Masuk kita ke proses pembuatan minyak atsiri pada kunyit. Yang pertama itu, persiapkan bahan rimpang kunyit, dikumpulkan, lalu dibersihkan dan dikeringkan. Lalu, kunyit dipotong kecil-kecil agar mudah dimasukkan ke dalam tangki pemanas hingga 75% volume tangki. Lalu, dipanaskan dalam air mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Uap air panas dan uap minyak panas mengalir ke pipa menuju tabung kondensator. Di dalam kondensator, uap mengembun berubah menjadi cair. Di dalam separator, minyak dan air terpisah karena berbeda berat jenis. Minyak dan air ditampung ke dalam wadah yang berbeda. Air yang dipisahkan dan minyak yang dialirkan ke dalam tangki pemanas agar tidak kering dan gosong.
yang ditampung tadi lalu disaring dan disimpan ke dalam wadah tertutup rapat dan gelap untuk menjaga kualitasnya.